Nanti ya kami juga insya Allah dari Satrio Febri juga insya Allah biidznillah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tentu sebelum nanti juga masuk, ini kami muqaddimah pengantar aja jemaah. Sebelum nanti beliau yang intinya, Masya Allah, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, siapa yang ingin, mohon maaf, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Muslim, may yurid ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapapun orangnya yang mau luas rezekinya, siapapun orangnya yang mau panjang tapak bekas kebaikan-kebaikannya, falyasil rahimah, hendaknya beliau menyambung tali silaturahim. Seperti hari ini alhamdulillah ada Ustaz Ridho dan keluarga, ada ibu dari Sukoharjo, Bu Indri, Ibu Haja Siti Khairiyah dari Sidoarjo, dan Bapak Zainuddin. Selamat datang Pak, Masya Allah. Ada yang dari Jakarta, Ibu, ada yang dari Kaliwiro. Itu semua niatnya adalah niat silaturahim. Dia memang sebatas seperti kayak ketemu, bersalaman, sudah. Padahal sebenarnya nggak cuma ketemu. Sebenarnya kalau mau dikupas lebih dalam, silaturahim itu nggak cuma sekedar diluaskan rezeki, dipanjangkan keberkahan usia, bukan. Tapi kata Nabi, ma min muslim, tidak ada dua orang muslim kemudian beliau saling bertemu, kemudian beliau berjabat tangan, tas, illa, kecuali kata Nabi, dosa-dosanya berguguran di antara kedua belah pihak. Jadi baik itu jabat tangan atau tidak berjabat tangan, karena lawan jenis. Misalkan ibu ketemu misalkan sama laki-laki, terus ibu begini, tetap aja yang namanya silaturahim tuh bukan hanya sebatas luas rezeki, panjang umur, atau lama jejak bekas kebaikannya, tapi silaturahim itu juga membawa yang namanya menggugurkan dosa-dosa yang kita punya. Itu istimewanya silaturahim. Maka ada kebiasaan para ulama. Kebiasaan para ulama yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau itu kebiasaan beliau bernama silaturahim. Oh, itu kebiasaan mahal banget jemaah. Di Bandung beliau alhamdulillah juga silaturahim. Kami pun juga pas di Wonosobo inginnya kepada beliau juga silaturahim. Demikian juga hadirin semuanya, kita saling bertemu, silaturahim. Bukan hanya menggugurkan dosa, bukan hanya meluaskan pahala, bukan hanya meluaskan kebaikan, tapi juga silaturahim itu ada keberkahan di dalam silaturahim. Maka hadirin, bismillah, ayo niat silaturahim, thalabul ilm, niat juga menjaga kebaikan yang alhamdulillah sudah bisa diluaskan. Teman-teman, ini ada teman-teman TikTok Ustaz, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. Selamat datang, selamat bergabung. Kalau dirasa video ini ada manfaat, silahkan disebar seluas-luasnya, di tap-tap layarnya. Insya Allah kata Nabi, mandala alal khairi kafa'ilih. Siapapun orangnya, beliau nge-share kebaikan, maka beliau akan panen pahala kebaikan-kebaikannya. Pada Ustaz Ridho Febri, langsung ini hadirin. Waktu dan tempat disilahkan. Fadhol Ustaz, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya takzimi, saya hormati, saya cintaikan Allah, guru kita semuanya, Ustaz Irfan Rizky Haas, beserta dengan keluarga. Kita doakan beliau semoga selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sehat afiatkan, Allah panjangkan usia, dan Allah istiqomahkan untuk menyebar dan menebar kebaikan dan kebermanfaatkan untuk Islam di muka bumi ini. Dan para ayahanda dan bunda semua yang sudah hadir beserta sahabat semuanya, baik yang di TikTok ataupun yang di YouTube dan juga di Instagram, semoga selalu dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap aktivitasnya. Allah panjangkan usia dalam ketaatan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini sebetulnya saya datang ke sini mau ngaji sama beliau, karena selama ini seringnya lewat media sosial ya, ketika memang nggak bisa jumpa,
Dan alhamdulillah seperti yang beliau sampaikan, ketika beliau ke Bandung memang selalu diupayakan untuk bisa ketemu, dan terakhir alhamdulillah rezeki buat saya bisa nyupirin beliau ketika di Bandung beserta dengan tim gitu. Bukan sok-sokan rendah hati, bukan, tapi ngambil keberkahan dari safarnya beliau, dakwahnya beliau, yang semoga Al-Fakir bisa mendapatkan juga kebaikan dan keberkahan yang beliau dapat saat safar dalam dakwahnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ayah bunda semuanya, pagi hari ini syukur yang paling besar tentu karena Allah masih membangunkan kita dengan sehat afiat, dengan kesempurnaan gerak tubuh dalam diri kita. Kemudian syukur selanjutnya kita melihat dan menatap keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita masih dalam kondisi sehat. Syukur selanjutnya Allah bangunkan kita untuk menuju ketaatan beribadah kepada Allah dan Rasulnya. Ini hal yang kadang sering luput kita syukuri. Kemudian syukur selanjutnya alhamdulillah di Masjid Muhammad Al-Fatih ini kita berkumpul sebagai saudara dan juga yang menyimak secara online pada pagi hari ini, baik dari Instagram, dari TikTok dan juga YouTube. Seperti yang disampaikan sama beliau tadi sebagai mukadimah tentang silaturahim. Ketika kita silaturahim, ada dua pertanyaan yang sebetulnya layak untuk kita selalu tanyakan. Untuk apa kita bersilaturahim dan untuk siapa kita melakukannya? Karena niat ini paling gampang bergeser hadirin, paling gampang berubah. Makanya ulama salaf sampai mewasiati kepada kita untuk menjaga, untuk memantau, untuk memastikan niat itu berjalan pada tempatnya di tiga hal. Satu, di awal ketika ingin memulai Ustaz, melakukan semuanya kita bisa niat yang lurus lillahi ta'ala. Kemudian di tengah, dan kemudian yang ketiga di akhir. Nah, peluang berubahnya niat kita itu di tengah. Makanya di akhir kita memastikan niat itu tetap lillahi ta'ala berupa bentuk evaluasi, koreksi. Ini yang susah. Kenapa? Karena banyak dari kita lebih senang ngoreksi orang lain daripada ngoreksi diri sendiri. Kayaknya belum ada ya Ustadz ya. Bukan belum ada, memang nggak ada ayat yang Allah firmankan untuk kita mencari kekurangan orang lain Ustadz. Tidak ada. Tidak ada. Justru ayat yang ada adalah ayat untuk kita ngoreksi diri kita sendiri. Bahkan di surat ke-49 Al-Hujurat, Allah secara khusus menyampaikan kepada kita tentang silaturahim dengan kalimat ayat 10-nya innamal mu'minuna ikhwah. Kita bersaudara. Jadi kita bersaudara bukan karena sesama NU, sesama Muhammadiyah, sesama Salafi, sesama Persis dan lain sebagainya, bukan. Kita bersaudara itu karena kita punya Tuhan yang kita sembah sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya teladan hidup, yaitu Rasulullah SAW yang sama, Muhammad bin Abdul Muttalib sebagai rasulnya kita. Kita juga punya acuan kehidupan yang sama, yaitu Al-Quranul Karim. Kalau pada faktanya kita memiliki banyak kesamaan, lantas kenapa kita mencari-cari perbedaan dan membuat jurang antara hati kita dan visi kita sebagai sesama saudara muslim? Nah, kalau ngomongin tentang silaturahim di ayat 11 dan 12-nya, saya mencatat setidaknya ada 5 hal yang harus kita jaga dalam proses silaturahim agar keberkahannya diturunkan sama Allah seperti yang disampaikan sama Ustadz Irfan tadi. Memanjangkan keberkahan usia, membukakan jalan-jalan rezeki, menjadi penggugur dosa di antara kita bersama dengan saudara kita. Yang pertama, Allah melarang kita untuk mencela.
saling mencela satu sama lain. Yang kedua, Allah melarang kita untuk saling mengolok-olok. Itu tidak boleh, mencela, mengolok-olok. Kemudian kita nggak boleh saling berprasangka satu sama lain. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita nggak boleh saling mencari-cari kesalahan dan kekurangan dari orang lain. Oh, ini Masya Allah, ini PR bersama kita yang sudah ngaji, harus bisa menahan sedikit lebih kuat lisan kita. Marah boleh, kecewa boleh, tapi jangan sampai kita merendahkan orang lain, mencaci maki orang lain, kemudian membongkar kesalahan, dosa, masa lalu dari orang lain. Kalaulah kita harus membenci seseorang, maka jangan benci orangnya, tapi benci sifatnya. Kenapa? Kullu bani Adam hatta. Anak cucu Adam itu pasti bersalah, pasti pernah dosa. Saya, Ustadz Irfan, kita semuanya pernah melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil. Wa khairu hatta inna at-tawab. Sebaik-baiknya kalian yang pernah salah dan mengakui kesalahannya, itu yang bertobat, memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin semuanya, ada janji yang istimewa ketika kita memperbaiki diri. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihat. Ketika kita sadar kita bukan orang yang sempurna, banyak salah, banyak dosa, memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, introspeksi diri, gak sibuk nyalahin orang, gak sibuk mencela orang, gak sibuk mencaci maki orang. Lalu kita sibuk untuk beramal solih, memperbaiki diri, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang Allah cintai. Mulai bangun untuk sholat malam, sholat fardunya terjaga, mulai ngaji Quran dan lain sebagainya. Ada janji Allah yang sangat luar biasa. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanah. Allah rubah yang buruk tadi menjadi kebaikan dalam hidup kita. Kalau diperluas konteksnya hadirin, ini juga bisa dipakai, digunakan untuk semua aspek kehidupan, termasuk kalau ada ujian berkaitan dengan keluarga, dengan orang tua, dengan pertemanan, dengan anak-anak, dengan pasangan. Ayat ini jadi acuan untuk kita introspeksi diri, muhasabah diri, taubatan nasuha. Nah, ada cerita lucu Ustaz. Di beberapa termasuk yang cukup aktif membalas pesan atau komentar dari para netizen dan netizah budiman Ustaz. Karena kan pakai tak marbutoh kan muslimah kan ya, perempuan gitu. Jadi beliau berkomentar di salah satu video saya tentang ujian keluarganya dari pasangannya Ustaz. Beliau bertanya, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Saya jawab, Mbak, introspeksi diri, taubatan nasuha, kata saya. Apa jawab beliau? Ini Ustadz ngawur. Yang bermasalah suami saya, kok saya yang disuruh taubatan nasuha dan introspeksi diri. Kata beliau, saya paham, saya ngerti kenapa beliau marah. Karena sudah saking sesak dada beliau. Yang saya sampaikan itu bukan sebuah karangan dari saya, tapi berdasarkan surat Al-Furqan ayat 70 ini, Allah wasiatkan kepada kita kalau ada kendala, ada masalah, dan ini bagi saya itu penjelasan dari Quran surat ke-65 bagian akhir ayat kedua dan awal ayat ketiga. Wattaqi wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Sebelumnya wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya membangun hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan selesaikan semua masalah. Nah, ini jadi PR bersama. Kenapa? Lebih senang nyalahin orang, lebih senang mengoreksi orang, tapi lupa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Ibu-ibu, para istri, kalau suami lagi ada masalah, biasanya kebanyakan sering lupa sama kebaikan suami dan fokus pada masalahnya. Betul nggak? Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa, jawab aja kok. Ya, itu jadi masalah kalau terus-terusan diikuti hawa nafsu dan perasaan kita. Kenapa? Karena akhirnya ditunggangi oleh setan. Nah, jangan juga menormalisasi nih para muslimah, para istri dengan mengatakan
ya Ustadz kan perempuan itu ahli sejarah. Nah, bahayanya kalau ahli sejarah model begini, Pak. Kenapa saya bilang bahaya? Kata Nabi SAW, kalau perempuan ahli sejarah model begini, tempatnya banyak di dalam, nah itu neraka. Karena apa? Menghilangkan kebaikan dari para suami. Akhirnya apa? Luput mensyukuri kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri suami. Sama para suami juga, apresiasi dan kebaikan dari kebaikan yang dilakukan oleh istri. Itu juga bagian dari silaturahim. Rekatnya hubungan antara suami dan istri. Gak boleh saling mencela, mengolok-olok, kemudian membuka aib dan kesalahan dari orang lain. Yang kelima, hak dari orang lain dalam hal silaturahim, gak boleh saling menggunjing. Hadirin, apa menggunjing? No, gunjing itu simpelnya ngomongin orang. Ada dua macam. Kalau benar jadi ghibah, kalau salah jadi fitnah. Pertanyaan saya, ada pahalanya di situ? Tak ada. Dua-duanya dosa. Maka 5 hal ini harus kita jaga, yang merupakan hak dari saudara kita, sahabat kita, keluarga kita dalam menjalin silaturahim dengan siapapun. Kenapa Allah minta ini hadir dalam kehidupan kita? Di surat An-Najm ayat 32 bagian tengah dari ayatnya menjelang ke akhir, Allah menyampaikan fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimani taqa. Standarnya ketakwaan. Sama persis dengan penutup ayat, menjelang penutup ayat 13 dari rangkaian ukhuwah Islamiyah tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei yang sudah ngaji, yang sudah mulai ngaji Quran, sudah mulai duduk di majelis ilmu, yang katanya hijrah, yang sudah mulai menutup diri dengan sempurna sebagai seorang muslimah agar auratnya tidak terlihat, bapak-bapak yang sudah ke masjid, yang sudah berjanggut, yang tadinya masih pakai celana pendek sekarang pakai sarung dan celana yang lebih tertutup." Kata Allah, jangan ngerasa sok suci, jangan ngerasa sok paling berilmu, jangan ngerasa sok paling baik, jangan ngerasa sok si paling benar. Kenapa? Huwa a'lamu bimani taqa. Karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi bukan pakaian yang dinilai sama Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah at-taqwa hahuna. Kata Nabi SAW, hati kita yang muncul lewat akhlak di depan saudara sesama muslim. Di ayat 13, kalau di ayat 11-12 itu hak saudara kita. Di ayat ke-13-nya ini cara bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Apa yang disampaikan sama Allah? Ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Kata Allah, hei semua manusia, asal muasal kalian itu dari yang sepasang. Nah, jadi dulu waktu zaman sekolah masih ingat ya, kita belajar tentang sejarah. Kata bu guru dan pak guru kita keturunan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens, Pithecanthropus mojokertensis. Teorinya Charles Darwin. Ayat ini udah cukup kok untuk mematahkan itu. Dan bahkan ayat ini juga mematahkan paradigma cara berpikir kaum yang warna-warni. Saya khawatir kalau nyebut karena terlalu sensitif bagi media sosial kita, ya. Gitu. Ini sudah cukup sepasang, bukan sesama, sepasang. Kata Allah, ini wasiatnya, wa ja'alnakum syu'uba wa qabail. Dipecah bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Kalau kita luaskan konteksnya, berarti Allah menyampaikan wasiat kepada kita tentang apa? Kamu tuh beda pengasuhan, beda pendidikan, beda kebiasaan, satu sama lain. Jangan paksa orang lain untuk mengerti kita, tapi belajarlah untuk mengerti dan memahami orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena wasiatnya lita'arufu, saling mengenal satu sama lain. Jadilah saudara. Mengenal bukan hanya fisik.
hadirin semuanya. Tapi mengenal lebih dalam tentang sifat-sifat kebaikan yang ada di dalam diri saudara-saudara kita pun demikian, berkaitan sama pasangan, suami kita, istri kita. Banyak dari kita yang maaf, dulu ketika sebelum menikah melewati jalan pacaran, biasanya agak shock tuh Ustaz, di awal pernikahannya. Kok kamu berubah sih? Kok kamu nggak sama kayak dulu lagi sih? Gitu. Bukan nggak sama, topeng yang selama ini menutupi wajahnya dibuka sama Allah, dan itu wajah aslinya. Yang kadang dulu kalau zamannya pacaran sat-set das-des gitu kan, begitu udah jadi suami, Pak angkat galon, jawabannya dikerjain belum. Ya itu fakta, itu fakta. Tapi pada kenyataannya, bagi seorang istri, jangan langsung baper, jangan langsung berpikiran negatif. Kok suami saya sudah berubah? Langsung angkat tangan, ya Allah saya sakit hati. Coba koreksi diri. Sudah mengenalkah pasangan kita sedalam dari apa yang ada di dalam dirinya? Karena kita banyakannya cuma kenal casing, sama orang lain juga sama. Kenapa kita harus mengenali orang lain? Betul-betul mengenali waja'alnakum syu'uba wa qabail. Karena nanti akan muncul satu sifat yang sangat luar biasa ketika berinteraksi sesama saudara kita. Apa? Husnuzon, baik sangka. Itu yang nggak gampang. Kenapa? Karena kalau sudah husnuzon, setan itu nggak berani ganggu kita. Terbirit-birit mereka. Karena kan prasangka itu kan bisikan setan. Yuwaswisu fi sudu rinas. Jadi setan ngejaga di palang pintu depan yang namanya sudur. Sodrun bahasa dasarnya. Itu pintu masuk menuju ke dalam kolbu dan relung jiwa kita. Di surat An-Nas kan yuwaswisu fi sudurinas. Ibu-ibu habis ngaji, oh gitu ya Ustadz ya, oh gitu ya Ustadz ya, berarti harus taat patuh sama suami. Sampai ke rumah ngelihat suami yang slow, rebahan, ya kan, gulang-guling, HP-an, langsung muncul sepanengnya gitu kan. Itu setan. Gak usah diamalin ilmu tadi gitu kan. Suami kamu begitu terus, gak berubah-berubah gitu. Kita bermasalah sama teman, mau silaturahmi, mau minta maaf, karena wasiat dari Ustadz Irfan, nyambung silaturahmi, ngasih hadiah, tahaddu, tahabbu, gitu kan. Begitu baru mau keluar pintu rumah, sudah rapi, dibisiki oleh setan, nggak usah, tetap di rumah aja, sayang hadiahnya, karena kamu nanti dilukai dan disakiti lagi, mubazir, mending dimakan untuk kamu dan keluarga. Itu setan. Sama kayak bangun sholat subuh kan, ada 3 belenggu dan 3 rantai yang kita putus, sampai akhirnya kita bisa bertakbir sampai salam menunaikan sholat subuh. Kenapa? Hadirin semuanya, yang jadi musuh kita itu bukanlah orang lain. Yang jadi musuh kita adalah hawa nafsu yang ditunggangi setan di dalam diri kita. Sehingga apa yang diinginkan oleh setan? Silaturahminya tercerai-berai, rusak rumah tangganya, panas suasana rumahnya, bermusuhan sama orang tuanya, jauh dengan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Maka semoga Allah selalu merahmati kita, menjaga kita dalam silaturahmi kita dengan siapapun, saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan dengan yang non muslim pun kita harus menampilkan wajah Islam yang sesungguhnya, yang penuh dengan cinta kasih, tanpa kita merendahkan atau merasa kita lebih baik daripada siapapun. Insya Allah selanjutnya dilanjutkan sama Ustadz Irfan. Ahlan Ustadz. Ahlan, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir. Namanya silaturahmi itu nggak semua pasti seideal yang didambakan. Ada sesuatu yang kadang-kadang kurang pas tuh ya ada. Sebagaimana kita harus bermaklum-maklum seperti yang tadi Ustadz Ridho Febri sampaikan. Terima kasih banyak Ustadz. Sahalallahu umurakum wa barakallahu fikum. Pesan Nabi itu 6. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Di hadis Muslim sanad yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beritahu,
rumus kisi-kisi dalam bersilaturahim. Itu 6. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. 6 kisi-kisi bersilaturahim. Yang pertama, la tahasadu. Gak adalah silaturahim itu bisa langgeng kalau saling hasad. Ini tidak menarik kalau sampai manusia itu terjangkit satu penyakit ini. Hasad. Hasad itu apa ya? Dengki. Tidaklah ada seorang, misal orang dagang yang dengki ya biasanya sesama pedagang. Kadang-kadang penyakit itu muncul secara tiba-tiba aja gitu, dengki, hasad gitu. Makanya Nabi bilang, kalaupun kita mau bersilaturahim panjang, Nabi SAW pesankan, la tahasadu. Hilangkan hasad-hasad yang ada di dada. Jangan hasad. Yang kedua, wala tanajashu, jangan menipu. Nggak boleh ada tipuan nih dalam bersilaturahim. Atau mohon maaf sekali, kadang ada maksud tertentu, modus, niatnya untuk satu dan dua hal atau tiga hal atau yang seterusnya. Tidak. Bersilaturahimlah karena Allah. Karena kata Nabi, barang siapa yang jalan jauh dari satu negeri, dia menyambangi saudaranya di negeri lain, dia bertemu karena Allah, tidak ada urusan perihal dunia kecuali mereka saling mencintai karena Allah. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah mencintai mereka yang saling bertemu, berjumpa, bersilaturahim karena Allah. Ya kan? Nanti datang bonus, ada rezeki, datang bonus ada kebaikan, datang bonus ada yang lain-lain. Itu bonus pengiring aja, karena tulus silaturahim. Kan orang kalau tulus cari Allah tuh bonusnya banyak, hadirin. Kita fokusnya ngaji, bonusnya tuh macam-macam. Di sini ada yang ngaji bonusnya jodoh, ya kan? Alhamdulillah ketemu jodoh. Ada yang ngaji bonusnya dapat alhamdulillah sarapan pagi misalkan. Ada ngaji hari Jumat bonusnya sayur, daging ayam, telur, tahu, tempe. Itu mah bonus aja. Tapi fokusnya adalah kita niat ngaji ya ridhonya Allah. Kalau dalam bahasa Quran Al-Baqarah, ibtigha'a mardatillah. Kamu fokus cari ridhonya Allah. Yang ketiga, la tahasadu. Yang pertama, jangan saling hasad. Wala tanajashu, jangan saling menipu. Yang ketiga, wala tabaghadu. Yang namanya bersilaturahim itu harus bisa meredam amarah. Kan nggak sesuai ekspektasi nih kadang-kadang kan. Suka muncul rasa, kok gini ya? Pengen marah, kesel. Nabi SAW kasih rumus riwayat Muslim yang ketiga tadi, wala tabaghadu. Diredam-redamlah kalau ada sesuatu yang kurang pas. Diredam-redamlah kalau ada sesuatu yang berpotensi menimbulkan amarah-amarah. Keempat, wala tada baru, jangan saling membelakangi. Apa itu saling membelakangi? Jangan diem-dieman, main kacang-kacangan, silent treatment, yang sejenisnya. Janganlah. Silaturahim aja jemaah. Salam, sapa, senyum. Namanya juga kita mau ibadah, kan pertemuan kita tanpa sengaja aja ibadah loh. Kalau niatnya silaturahim, ibadah udah hadirin. Ketemunya ibadah. Walau hatta seseorang itu bisa bertemu cuma 5 menit, bertemu 5 menitnya dihitung ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat. Masya Allah tabarakallah. ABCXZ. Mohon maaf sekali ini kami harus ada kegiatan lagi, kami lanjutan dulu ya. Lanjut, nggak apa-apa hadirin. Barang berharga yang hampir hilang di tengah umat Islam namanya silaturahim. Dulu ini zaman-zamannya Rasul, Abu Bakar, Sayyidina Umar dan seterusnya itu. Dulu para pedagang-pedagang di Madinah, beliau saling berdagang dan bisa makan bersama ketika jam siang untuk makan atau jamnya untuk makan.
Waktu dulu kami berdagang, ini cerita-cerita daripada asar-asar salafus salih, ulama-ulama yang salih, pendahulu-pendahulu kita. Dulu kami berusaha dekat dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan di antara kami. Para pedagang dulu tuh bukan saling menjatuhkan produk, bukan saling jelek-jelekin produknya lawan, tapi duduk bareng, bisa makan bareng. Kalau ada satu toko yang udah laris dan kelebihan, maka beliau akan memberi saran, Bapak Ibu, ini toko sebelah belum ada yang laku, barangkali produknya sama, bisa beli juga di toko sebelah. Selapang itu hati mereka untuk berdagang. Kenapa? Jawaban mereka, kami adalah kaum yang memperbaiki urusan kami dengan Allah, maka Allah perbaiki urusan hati di antara kami semuanya. Ini ada Mas Hajitian ini Ustadz, beliau sahabat kami, 6 tahun di Pondok Muallimin Jogja, pondoknya Mbah Yai Dahlan. Beliau ini dagang travel haji umroh juga. Lah, alhamdulillah sama-sama. Tapi ya nggak ada sedikit pun kami merasa ini beliau saingan kami atau apa, nggak ada sama sekali jemaah. Kalau di Wonosobo ada juga Mas Maula, beliau ya di Kauman. Kalau Rabu kami ngaji ya di tempat beliau di Elena, Rabu duha itu Ustaz di Elena milik beliau. Beliau ya dagang, ada produknya haji umroh, tapi kami nggak ngerasa saingan, santai aja gitu Ustaz. Karena selain ngendikannya Nabi yang tadi, la tahasadu, jangan ada hasad, kami yakin 1000% yakin bahwa rezeki tertakar tidak tertukar, tapi tugas kita wajibnya berikhtiar. Muslim harusnya ya saling support. Apa yang tidak ada di sini mungkin ada di tempat yang lain, bisa saling melengkapi satu sama lain. Enak kalau kita saling support, nggak saling dengki, enaknya bukan main. Sesama majelis taklim saling support, sesama komunitas kajian saling support, sesama ini dan itu saling support, itu enak sekali itu. Semoga Allah lapangkan, panjangkan, berkahkan setiap tali silaturahim antar majelis taklim, komunitas, antar kajian, antar masjid, dan yang semuanya insya Allah semakin barokah. Keempat, tadi la tadabbaru, jangan saling membelakangi, jangan saling nggak tegur sapa dan seterusnya. Yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau barang sesuatu itu telah ditawar saudara kita, kita jangan tawar sebelum dia selesai urusannya. Itu pesan Nabi. Ada orang udah nawar, ini berapa harganya? 300.000. Ya udah 200.000 deh. Tiba-tiba dalam proses negosiasi kita datang jeglek, saya bayar 400.000. Itu nggak ahsan. Biarkan beliau selesai dulu. 200 ya? Aduh belum, 300. Ah yaudah aku pergi nih. Ya udah Pak, mohon maaf belum ya. Ya udah Pak, lanjut. Udah selesai nih. Baru kita masuk. Tadi berapa harga? 300. Ya udah nggak apa-apa deh. Sini 300 dibayar. Selesai. Termasuk jangan meminang perempuan yang telah dipinang laki-laki lain. Kata Nabi dalam hadis, tidak halal bagi seorang mukmin untuk melamar saudara atau melamar perempuan yang mau dia lamar di atas lamaran saudaranya. Jadi selesai dulu, kecuali udah ditolak. Gimana kemarin katanya jenengan dilamar Mbak sama Mas Fulan? Iya, keputusannya dari ayah saya belum menyetujui. Udah selesai urusannya, selesai, baru jenengan maju. La tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Yang kelima tadi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau ada urusan yang belum selesai, biar beliau selesai dulu. Kalau udah selesai, clear, baru kita masuk. Itu loh menjaga silaturahim. Termasuk kalau ada karyawan, mantan karyawannya Fulan tiba-tiba mau datang ngelamar kepada jenengan sahabatnya Fulan, tanya dulu, Mas, ini benar karyawan jenengan? Benar. Ini beliau mau melamar tempat saya. Nanti kan beliau beritahu tuh, oh di tempat saya ABCXZ PR, sebaiknya tidak. Kalau jenengan benar silaturahim, jaga hatinya sahabat jenengan, itu bisa jadi opsi untuk tidak menerima beliau.
Atau kalau dirasa, oh beliau bagus, amanah, saya sedang pengurangan, dirumahkan beberapa karyawan karena ekonomi yang belum baik-baik saja, misalkan, ya udah berarti saya izin terima ya mas. Itu sangat bisa berpotensi membuat silaturahim makin awet, makin langgeng. Sebenarnya tradisi di antara kita itu semuanya tidak melulu buruk kok jamaah. Ada tradisi di antara kita tuh ya baik, namanya kulo nuwun, permisi dulu, kulo nuwun. Sebenarnya nggak ada itu kewajiban. Ya untuk izin ya terserah, ya punya saya, perusahaan saya mau nerima mau gimana juga terserah saya. Iya terserah, tapi kan kita mau menjalankan apa yang Nabi sabdakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Kalau pernah ada sangkut paut urusan sama orang, biarkan selesai dulu, atau kita kulo nuwun dulu. Itu kan nasihatnya Nabi secara eksplisit begitu kan, supaya terjaga silaturahim. Terus yang terakhir, Nabi berpesan, riwayat Muslim, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan yang keenam, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ayo yuk bersaudara. Tadi juga nasihat Ustaz Ridho Febri menyampaikan, jangan sampai ada permusuhan, ada ghil. Ghil rasa iri, ghil tuh rasa gimana caranya dia nggak seneng. Nah ini PR juga jemaah, mohon maaf, ngelihat sahabatnya itu tinggi, dia maunya menjatuhkan. Wah ya ini PR sekali hadirin. Saya menemukan alhamdulillah orang-orang, teman-teman, ini ada teman pondok kami Mas Haji Tian, beliau ini orang-orang yang suportif sekali. Kami kan kadang setahun sekali reuni ya jemaah, setiap kali itu Ustaz, reuni setiap kali Ramadan, termasuk sama Mas Bana di Bandung. Ustaz juga kenal Mas Bana, Mas Rehan dan yang lainnya. Itu kami kalau Ramadan tuh reuni jemaah, reuni teman pondok. Jadi pondoknya Mbah Dahlan angkatan kami 2011 itu kumpul kalau pas Ramadan, lalu bercerita, berkelakar, bernostalgia. Salah satunya saling support. Ada teman yang di staf sus, ada teman yang di pemerintahan, ada teman yang di content creator dan seterusnya. Itu saling support gitu Ustaz. Saling mendoakan, ada yang bisa dibantu nggak? Apa ini? Ayo, dan seterusnya. Ternyata, wah ini update status, buat status hari Ahad boleh nih jemaah. Statusnya begini. Ternyata punya teman yang tidak menganggap kita saingan, itu hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa taala. Punya teman yang tidak menganggap kita ini saingannya. Wah, itu mewah sekali jemaah. Punya teman yang sadiquka man sadaqak la man saddaqak. Punya teman itu yang suportif, saling menasehati, saling support, saling mendukung. Wah, itu hadiah teristimewa. Bukan punya teman yang maunya menjatuhkan, memanfaatkan, menunggangi kepentingan pribadi ataupun yang lain. Atau ketika melihat temannya udah mulai maju, dia jelek-jelekin supaya temannya jatuh. Wah, ini PR sekali. Maka miliki teman-teman sportif itu. Teman yang ketika melihat kita berhasil, beliau itu mengapresiasi, beliau itu ikut senang, beliau itu ikut alhamdulillah, bahkan tak sungkan beliau siap untuk bertepuk tangan mengakui kehebatan Anda. Wah, itu top itu hadirin. Wah, Mas Haji Tian luar biasa ya, sehat-sehat Mas Haji Tian. Wah, itu support banget hadirin. Ustaz Ridho semoga semakin berkah, makin luas ilmunya, makin berkah kebaikannya, makin tersebar setiap kebaikan yang dituangkan di sosial medianya. Wah, itu mahal sekali jamaah. Hari ini jarang kita dapati teman yang sportif seperti itu. Apalagi orang-orang terdekat. Wah, kenapa orang yang mensupport orang-orang jauh? Karena biasanya orang terdekat belum bisa menerima Anda sehebat itu, padahal berasal dari satu tempat yang sama. Makanya yang support kadang orang dari jauh atau dari luar. Kadang belum terbuka hatinya untuk mengapresiasi. Saya pernah mendengar nasihat bagus juga.
Orang yang sudah bahagia dengan hidupnya, dia tidak akan terintimidasi dengan pencapaian orang lain. Orang yang sudah kenyang sama perutnya tidak akan sibuk rebutan makanan orang lain. Dan orang yang sudah berdamai dengan dirinya, dia akan mengapresiasi dan tidak sungkan dia memuji orang lain. Kalau udah ketemu teman bawaannya sentimental, pokoknya wah sengit pol, kalau kata orang Jawa ya, sengit. Kamu tuh wah, ngapain senewan, ngapain kamu buka, wah kamu nih, wes tinggalin jamaah ini, toksik nih jamaah ini. Tapi kalau punya teman, ya Allah ikut seneng ya, emang gimana nih, oh ya ngobrol terus nyambung terus kolaborasi, nggak sungkan muji, top jamaah. Bukan lip service semata ya, tapi memang jenengan tuh topnya di situ kok. Dia tuh memuji, ada kelebihan dan dia tidak sungkan. Tadi kan makanya sodikuka, temanmu yang sejati, man sodakok. Dia tuh siap memuji, siap mengapresiasi, siap memberi tahu yang benar begini. La man sodakok, bukan teman yang berusaha menjatuhkan, berusaha iya aja yang penting jenengan tuh masuk comberan. Bukan. La, bukan. Man saddaqak, bukan teman. Kalau dia selalu bilang ya tok, padahal ya-nya dalam rangka menjerumuskan. Teman sportif kita perlukan. Mas, cari teman yang baik, Mas. Sekarang kalau di sini lingkungannya lingkungan ngaji, nanti jenengan selesai di luar sana cari teman sportif. Kita butuh teman yang sportif, kita butuh yang saling support, saling mendoakan. Kan ada teman tuh gengsian loh, sudah sampai pada titik puncak udah nggak bisa di WA. Ada nggak yang kayak gitu? Nah, ya udah kalau udah begitu ya wes. Udah sampai pada titik tertentu nggak bisa di WA. Sampai titik tertentu nggak balas chat. Ada nggak Mas Tian kayak gitu? Tapi kadang-kadang kita nih perlu tadi belajar lagi 6 poin dari Nabi. La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. La tahasadu, jangan dengkian. Buang jauh-jauh dengki. Belajarlah untuk bisa ucap alhamdulillah ketika orang lain senang. Jangan jadi 4S. 4S itu apa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tapi harusnya senang melihat orang senang, merasa susah melihat sahabat saudaranya susah. Ada 4S yang lain Ustaz. Apa Ustaz? Sebel sekali sama si dia. Nah, 4S. Sebel sekali sama si dia, repot jemaah. Belajar untuk jangan dengkian. Caranya ucap alhamdulillah setiap melihat orang lain punya pencapaian. Biar nggak dengkian gimana? Ucap alhamdulillah setiap orang lain punya pencapaian. Jangan gitu. Yang kedua tadi wala tanajashu, jangan saling menipu. Jujurlah. Yang ketiga wala tabaghadu, jangan suka marah. Ya namanya persahabatan nih kalau gampang baper, gampang tersinggungan nggak awet jamaah. Makanya kan perintah Al-Quran itu kan dalam Ali Imran 133 134 kan kalimatnya wal afina 'anin nas. Kita nih harus jangan gampang tersinggung. Mau bersahabat, mau bersaudara, mau bersilaturahim kok gampang tersinggung. Yes, bubar jamaah. Dikit-dikit tersinggungan. Nah, buat kitanya jangan gampang tersinggung. Untuk yang lain jangan gampang jadi orang yang menyindir, dikit-dikit nyindir gitu ya. Jangan juga julid, jangan juga nyinyir, jangan juga. Kan mau bersahabat awet. Terus yang keempat tadi apa? Wala tadabaru, jangan saling membelakangi dan seterusnya. Yang kelima, wala yabi ba'dukum ala bai ba'din, jangan pernah ikut di tengah-tengah urusan yang mereka belum selesai dulu. Yang jodoh berarti selesai dulu lamarannya, ini jelas diterima atau ditolak, maju. Nah diterima, ya udah. Bunga bukan cuma setangkai, kumbang bukan cuma seekor, patah satu tumbuh 1000. Nah itu dia kisahnya Salman sama Abu Darda. Yang mau datang melamar Salman Al Farisi,
Tapi Salman ini minta ditemani Abu Darda. Abu Darda, temenin saya yuk. Mau kemana Salman? Kata Abu Darda. Salman jawab, saya mau melamar perempuan. Kamu nemenin saya ya, saya mau melamar. Begitu sampai rumahnya sang perempuan, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum ajma'in, beliau menyampaikan niat baiknya. Ayah, niat baik kami pertama silaturahim, yang kedua kami mau melamar putrinya ayah. Namanya Fulana binti Fulan. Ayahnya tertegun, terdiam. Lalu gimana ndok? Begitu ditanya, ndoknya ternyata malah milih Abu Darda. Terus ayahnya bilang, Salman mohon maaf ya, lamaran kamu ditolak. Tapi kalau yang ngelamar Abu Darda, kami terima lamarannya. Coba itu, sakit hati nggak itu? Tapi ini bagusnya Salman Al-Farisi. Dalam kitab Ashabur Rasul di jilid yang kedua, Ashabur Rasul 4 jilid yang kedua, di babnya Salman Al-Farisi dikisahkan, lalu Salman memberikan kepada Abu Darda seluruh tabungan dan semua mahar yang disiapkan untuk Abu Darda bisa menikah dengan perempuan yang Salman melamarnya. Coba bayangin. Ya udah deh Abu Darda, dia senangnya sama kamu, ini maharnya semuanya buat kamu, saya udah nabung sih, ini tabungannya buat kamu juga ya, nggak apa-apa, bismillah, saya ikut senang berbahagia. Lah itu definisi aku bahagia kalau dia bahagia bersamamu. Wah, kalau saya punya prinsip yang beda. Kalau saya prinsipnya dia harus bahagia sama saya, nggak boleh sama yang lain. Wah ini ada perempuan dari Garung, istri saya dari Garung Ustaz. Kami satu pondok Ustaz, 6 tahun, istri saya di pondoknya Mbah Dahlan tapi yang perempuan, saya di pondoknya Mbah Yai Dahlan tapi yang laki-laki, mu'alimin, mu'alimat. Kami yes pokoknya wes ini orangnya anak Garung, ya udah, nggak ada ceritanya saya bilang nggak apa-apa yang penting kamu bahagia sama saya, nggak ada ceritanya. Kalau saya ya berjuang, tak parah nih ke Garung, saya ngelamar umur 19. Bapak saya udah ngizinin dulu, ini ada Akung, ayah saya Ustadz, beliau, Kung lulus mu'alimin, saya langsung, Kung mau nikah. Wah, kamu lulus mu'alimin mau nikah? Udah kamu tunjukkan dulu ya. Saya dagang roti, dagang martabak, dagang buka pameran itu yang di DTC dulu, DTC Maharaja Depok. Sampai umur 19, semester 2 kuliah, ayah saya bilang, "Ih, kamu sungguh-sungguh ya, Yus, kamu mau lamar siapa?" Arin, Cah Garung, anak mu'alimat. Terus udah berangkat sana ke Garung. Ayah saya semester 2 mengizinkan, pokoknya saya berangkat udah. Sampai sana, Mbah ini ibu mertua saya, Masya Allah. Nanti ya nikahnya habis lulus S1. Wah, tapi beliau alhamdulillah, saya ya Allah lembutkan hatinya Mbah akhirnya ibu mertua saya, Irfan, nggak jadi lulus S1 nak, semester 5 aja kamu nikah. Ya lumayan lah nunggunya dari semester 2 ke semester 5 cuma 1,5 tahun, terus alhamdulillah lanjut menikah. Mbah sehat-sehat ya Mbah, lancar barokah, Mbah Akung, Uti semuanya, dan semua Ustadz juga, dan semua keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah. Yang penting tadi ya, walayabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kita ini ikut di tengah-tengah satu perihal yang belum selesai. Selesaikan dulu. Kalau tadi pernikahan, kalau karyawan, maaf, ini bang, ini mantan karyawan antum bang, betul ya? Betul. Gimana bang? Gini, sebaiknya jangan. Kalau jangan, ada warning, sebaiknya jangan. Kecuali udah selesai. Udah selesai bang, selesai. Kami boleh nerima ya bang? Boleh. Kulo nuwun dulu. Itu tuh etika yang the best jemaah. Tidak tertulis, tapi Nabi ngajarin. Tidak tertulis, tapi wala yabi ba'dukum alai bi ba'din, itu Nabi mengajarkan poin itu. Yang terakhir, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Bersaudara butuh lapang dada, sabar, nggak baperan, beda pendapat. Ya karena emang beda isi kepala, wajar aja jemaah. Kita mau nyamain ini semua isi kepala, mustahil. Saya sukanya tempe kemul, saya belum bisa makan nasi megono. Kalau jamaah maksain saya untuk makan nasi megono, ya saya nggak mau, ya kan? Jamaah sukanya megono, sukanya mie ongklok, monggo. Saya sukanya karika sama tempe kemul. Ya udah, apakah kita nggak bisa duduk bareng untuk makan bersama? Momentum makannya bisa nggak bareng-bareng? Bisa. Lauknya boleh beda nggak?
boleh, nggak apa-apa. Pasti saya dengan hadirin nggak mungkin sama isi kepalanya. Pasti ada kok pendapat yang berbeda. Seperti bagaimana Ustadz Ridho Febri pasti akan mendapat di kolom komentar, Ustadz, semua kajian Ustadz saya sepakat kecuali poin yang ini ya Ustadz, saya yang ini tidak sepakat. Wajar, nggak apa-apa jamaah. Nggak semua harus sepakat dengan isi kepala kita toh hadirin. Riba haram, mungkin ada yang bilang riba ya nggak apa-apa. Wah, nah itu ya jangan. Kalau bisa riba haram ya haram dan seterusnya. Tapi poinnya adalah mari berlapang dada. Ayo kita berlapang-lapang dada, karena bersilaturahim ini butuh dada yang lapang menerima episode-episode yang berjalan. Barakallahu fikum. Mumpung Ustadz Ridho Febri sedang safar, kata Nabi, 3 doa yang tidak tertolak, artinya pasti diijabah. Da'watul mazlum, doa terzalimi. Da'watul musafir, doa orang yang lagi safar. Wa da'watul walid liwaladih, doa orang tua untuk anak-anaknya. Alhamdulillah ini beliau sedang safar. Hadirin TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, ayo kita berdoa. Insya Allah biidnillah kita semuanya nih sama-sama mendapat keberkahan doa dari Ustadz yang sedang safar, keluarga beliau yang sedang safar. Amin. Dan kita semua terijabah doa-doanya. Ahlan wa sahlan Ustadz, untuk menutup dengan doa. Ayah bunda semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perbaiki posisi duduk, kita angkat tangan kita sebagai bagian dari adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pejamkan mata dan tundukkan kepala kita, hadirkan hati. Rasakan oleh hati kita bahwa kita sedang dilihat dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu hati kita sudah terlalu lelah dan capek. Allah tahu hati kita pernah merasakan kebingungan dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan Allah pun tahu berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gak sedikit dari kita yang menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, maha menyaksikan, Allah as-sami' al-basir al-afu at-tawab al-ghafar, anta rabbus samawati wal ard. Duhai Allah, lihat dan tataplah kami ya Allah. Kami hamba-hambamu yang pada hari ini berkumpul bermajelis. Kami menengadahkan tangan-tangan kami ya Allah. Dengan segenap hati-hati kami bermohon kepadamu, ampuni dan rahmati kami semuanya ya Allah. Ampuni segala khilaf dan salah yang pernah kami lakukan selama ini. Dosa yang kami lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua dalam catatan dan semua dalam penglihatanmu ya Allah. Semua dalam pengetahuanmu ya Allah. Kami bermohon, jangan kau hukum kami karena ketidaktahuan kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam perbaikan dan kebaikan. Senangkan kami terus untuk memperbaiki diri hingga kau ridho kepada kami. Kau wafatkan kami semuanya dalam kondisi terbaik, husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Wafatkan kami semuanya saat semua amal salih yang kami ikhtiarkan telah kau terima, dan segala amal salih yang kami upayakan telah kau terima ya Allah, dan segala dosa yang pernah kami lakukan selama ini telah kau ampuni. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Duhai Allah, ampuni dan rahmati orang tua kami yang telah wafat ya Allah.
Jangan kau sempitkan kubur-kubur mereka, luas dan lapangkan kubur-kubur mereka ya Rabb. Jangan kau himpit kubur-kubur mereka menjadi tempat yang sesak ya Allah. Luaskan seluas-luasnya dan jadikan kubur-kubur mereka raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surgamu ya Allah. Dan jadikan kami menjadi anak-anak yang salih dan salihah, yang bisa terus menerangi kubur-kubur mereka dengan setiap amal salih yang kami upayakan ya Allah. Duhai Allah, sayangi, rahmati, ampuni orang tua kami yang masih hidup ya Allah. Mereka adalah sebaik-baiknya orang tua yang sudah kau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Jerih payah dan susah payahnya membesarkan dan mendewasakan kami ya Allah. Ayah kami yang rela menukar kehidupan nyamannya agar kami bisa sekolah dan hidup dengan nyaman ya Allah. Ibu kami yang rela menukar nyawanya agar kami bisa terlahir dengan sehat, afiat dan sempurna ya Allah. Duhai Allah, tidak ada balasan terbaik yang kami mintakan atas segala upaya dan jerih payah yang dilakukan orang tua kami semuanya kecuali surga Firdaus-Mu ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya ya Allah. Haramkan neraka-Mu menyentuh kulit-kulit dari orang tua kami semuanya. Wafatkan orang tua kami semuanya husnul khatimah. Wafatkan mereka semuanya dalam kondisi terbaik, saat semua amal-amal yang mereka kerjakan telah Kau terima dan segala dosa yang pernah mereka lakukan telah Kau ampuni ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min saqatika wan nar. Allahumma afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, maafkan kami sebagai seorang istri masih jauh dari kata salihah, masih sering mengabaikan segala usaha dan upaya yang dilakukan oleh suami kami ya Allah. Kami sering melupakan semua kebaikan yang dilakukan oleh suami kami. Kami menganggap kamilah orang yang paling terluka selama ini. Maafkan kami ya Allah. Perbaiki iman dan hati-hati kami. Jadikan kami menjadi istri yang salihah, istri yang mampu menghadirkan ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah ya Allah. Ibu yang menjadi madrasah, yang kelak lahir anak cucu keturunan yang salih dan salihah. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, ampuni dan maafkan kami sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami dan juga ayah yang masih jauh dari kata salih. Tanamkan keimanan menghujam di dalam jiwa-jiwa kami ya Allah. Cabut keinginan kami untuk bermaksiat ya Allah. Ya Rabb, hadirkan rasa takut dan cinta yang besar di dalam jiwa-jiwa kami sebagai seorang laki-laki, suami dan juga ayah ya Allah, yang bukan hanya sekedar mampu dan bisa menghadirkan kehidupan dunia bagi keluarga kami, tapi kami siap untuk bertanggung jawab dan menggandeng istri dan anak-anak kami masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Duhai Allah, berkahi majelis kami pagi hari ini. Berkahi mereka yang selalu konsisten belajar di kajian subuh syuruk ini ya Allah. Berkahi guru kami, berkahi kehidupan Ustadz Irfan dan juga keluarga besar semuanya ya Allah. Berkahi Masjid Muhammad Al-Fatih ini dan mereka yang selalu mensupport dakwah dari Masjid Muhammad Al-Fatih ini. Berkahi kami semuanya ya Allah di dunia dan akhirat. Jadikan kami keluarga di dunia, jadikan kami saudara di dunia, dan jadikan kami saudara yang bertetangga di dalam surga-Mu ya Allah. Duhai Allah, hari ini kami belajar tentang arti dari sebuah silaturahim. Kami belajar tentang satu hal ya Allah. Kami belajar untuk mengontrol dan mengendalikan jiwa dan hawa nafsu kami ya Allah. Kami menengadahkan tangan setinggi ini ya Allah. Kami berharap, memohon kepada Engkau, maafkan dan ampuni orang-orang yang pernah menyakiti dan menzolimi kami semuanya ya Allah. Maafkan dan ampuni mereka-mereka yang pernah mengkhianati, menyakiti dan melukai kami semuanya ya Allah.
karena kami sadar kami pun begitu sangat butuh ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Jadikan doa-doa ini menjadi taufik dan hidayah untuk saudara-saudara kami, untuk sahabat-sahabat kami, untuk teman-teman kami yang pernah salah, pernah menyakiti, pernah menzolimi diri kami dan juga orang-orang yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ayahanda, ibunda, terima kasih banyak sudah berkenan mau bersamai. Alhamdulillah, progres pembangunan gedung penghafal Quran sudah 4 lantai dan terus berprogres. Hadirin, bila mana ada yang mau membersamai bisa langsung ke Bank Muamalat 50900 19666 atau bisa scan QRIS yang ada di pojok sebelah sana. Atau hadirin bisa hubungi nomor WhatsApp 0812 1025 0812 1025. Info itu, nomor yang tadi itu untuk pembangunan, programnya masjid, juga untuk kurban. Bila mana hadirin ada yang mau berkurban, kurbannya sudah terkumpul 5 sapi kalau nggak salah, 5 dan 9 ekor kambing. 5 sapi dan 9 kambing. Hadirin kalau ada yang mau ikut berkurban di MAF bisa hubungi nomor admin tadi 0812 1025. Begitu hadirin, barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Salam buat keluarga di rumah. More info tadi nomornya 0812 1025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.